Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum dahma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Puji syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini. Mutiara Kehidupan Banjar TV, kita sama-sama diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita menguraikan tentang menjaga hati. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah selalu atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat beliau di hari kiamat nanti, amin ya rabbal alamin. Pemirsa Banjar TV, Mutiara Kehidupan yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati merupakan kontrol utama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jasadi lamuktatun, ija salahat salahat jasadul kullu, wa ija fasadat fasajad jasad kullu, wa hiya qalbun." Di antara dalam batang tubuh kita ada segumpal daging, yang mana apabila bagus, baik, maka bagus juga namanya kelakuan ataupun perbuatan kita manusia. Apabila rusak akhlaknya atau perbuatan, maka rusak juga apa yang ada pada diri manusia, yaitu kalbun. Cuma ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga hati atau menata hati dan pikiran kita. Yang pertama, hendaklah kita sama-sama selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kehidupan kita ini ada hal-hal yang masuk ke dalam pikiran manusia masing-masing. Apakah bisa mengatasinya atau tidak, itu tergantung daripada apa yang dilakukannya. Yang pertama tadi adalah doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni fastajib lakum." Berdoalah kamu, niscaya aku akan kabulkan. Cuma perkaranya tuh berpikiran kita positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dikabulkan sekarang atau nanti? Kalau orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, paham, mengerti kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya mereka selalu berdoa tidak akan putus asa terhadap apa yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Terus bekerja, terus beribadah, terus berikhtiar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang namanya manusia, sifat ada namanya nafsu, kadang-kadang mau cepat kabul. Bayangkan Nabi Musa alaihissalam ketika memohon kepada Allah Subhanahu wa taala minta binasakan Raja Fir'aun, itu sekitar 40 tahun baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi namanya kita sebagai manusia yang diliputi daripada nafsu, mau tergesa-gesa. Yang kedua, hendaklah kita berpikiran positif. Kata bahasa kita, positive thinking. Artinya berprasangka baik itu kepada Allah, berprasangka baik itu kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita dapat menata hati kita, artinya merasa orang yang lebih baik daripada diri kita, maka orang itu termasuk pembawaan akhlaknya termasuk bagus. Tapi apabila pikirannya merasa dirinya paling mulia daripada orang lain, maka itu berarti akhlaknya ataupun sikapnya, husnul junnya kepada makhluk itu kurang bagus. Artian bahwa kita sama-sama menjaga daripada apa yang ada di dalam hati kita, hendaklah berpikiran ataupun berprasangka baik kepada Allah, berprasangka kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berpikiran jahat, suul adab daripada tidak bersangka kepada
berburuk sangka kepada hamba-hamba Allah, maka itu merupakan adalah sikap yang kurang bagus. Makanya kadang-kadang ulama menyimpulkan alamat orang yang baik sangka itu adalah husnul khatimah. Kalau alamat orang yang jahat sangka itu adalah su'ul khatimah. Artinya ketika hendak mati itu, itulah perbuatan yang mereka lakukan mengandung daripada apa yang pernah mereka lakukan. Kemudian yang ketiga adalah menjaga hati, diantaranya adalah di samping kita berdoa, kemudian positive thinking kepada Allah, kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diantaranya lagi adalah kita tafakkur, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kan sama tafakkur itu beda. Artinya tafakkur ini mengingat-ingat kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat-ingat kebaikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafakkur sa'atun khairum min alfi rak'atin. Tafakkur sesaat lebih baik daripada mengerjakan sholat 1000 rakaat. Nah, itu hebatnya daripada tafakkur, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa berzikir, bisa membaca Quran, bisa membaca salawat kepada junjungan baginda Rasulullah SAW. Kalau kita bandingkan dengan ulama-ulama salafus salih, artinya ulama-ulama terdahulu, mungkin kita tidak bisa menyamai ataupun menandingi daripada akhlak ataupun perbuatan amaliyah. Zahirnya sekalipun kita tidak akan mampu. Karena apa sebab? Di antara mereka itu sudah dibersihkan terlebih dahulu hati mereka. Tidak ada yang namanya sakit hati, duka cita, ya. Dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya inna awliya Allah khawfun alaihim wa lahum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayati dunya fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Sesungguhnya para aulia Allah, para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mereka tidak ada namanya sakit hati. Kadang-kadang kita jangankan itu, kada berduit aja, artinya kada diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah gelisah, ya, tidak makan gelisah. Tapi orang-orang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila ada mereka makan, bila ada mereka tidak pernah namanya keluh kesah sakit hati. Hati mereka itu adalah selalu gembira, membawa hati mereka itu selalu senang terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka. Itulah salah satu daripada hal-hal yang perlu kita cermati. Titian ataupun jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi jalan kepada para nabi dan rasul, mereka tingkatannya macam-macam. Artinya itu cara mereka mengatasi sesuatu hal apapun, mereka sungguh diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyaddun nasu balaan, ya kan? Paling dasar dari bala adalah para nabi, ya, kemudian para aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para aulia-aulia Allah. Kalau kita sebagai orang awam mungkin bala-bala yang biasa-biasa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai bala itu yang menimpa kita itu berlebihan. Oleh sebab itu kita memberikan kepada permisa daripada Banjar TV di Mutiara Kehidupan di sore ini dalam hal menyikapi hati kita agar supaya benar menurut apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah, menandakan bahwa kita harus benar-benar menjaga hati kita. Jangan ada sifat sombong, sifat rakus, tamak, kemudian ujub, iri, dengki, dan lain sebagainya. Itu yang lebih ditata terlebih dahulu. Meskipun amal ibadahnya tidak sebanyak atau tidak sebaik daripada orang-orang saleh, tetapi mereka itu bisa menjaga hati mereka, bisa membawa hati mereka. Itu yang dipandang, dicintai, sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita sebagai umat baginda Rasulullah selalu menjaga namanya akhlak, karena baginda Rasulullah diutus ke muka bumi adalah untuk menyempurnakan akhlak yang utama, yang bagus, supaya apa? Menjadi cerminan bagi kehidupan umat di muka bumi ini. Sehingga kita sadar dalam hal menyikapi hati kita, hendaklah selalu dengan berdoa, bertafakur, kemudian berikhtiar, kemudian positive thinking dalam hal menyikapi ini.
alamatnya itu sudah tahu bahwa kita menandakan bahwa kita sebagai orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala amanah dalam hal menjalani kehidupan di dunia ini. Semoga dengan penyampaian yang singkat ini ada manfaat, ada berkahnya bagi pemirsa Banjar TV dalam mutiara kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Minta halal, minta ridha. Bila ada hal-hal yang kurang berkenan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.